Faslun, ini satu pasal fi syurutil qasri, menerangkan tentang syarat-syarat sholat qasar. Jadi sekarang kita masuk pada sholat qasar, karena kita kenal ada jamak, ada qasar. Kalau jamak udah selesai semuanya ya. Ada jamak takdim, ada jamak takhir, dengan berbagai macam permasalahannya kita udah lewati, kita udah bahas, paham udah semuanya insyaallah. Nah sekarang kita masuk terkait tentang syarat-syarat sholat qasar. Jadi kalau sholat qasar itu, kalau kita lebih mantapkan lagi, itu sholat yang tadinya 4 rakaat sekarang dikerjakan 2 rakaat. Itu namanya sholat qasar. Istilahnya rubaiyah, sholat yang bangsa 4 rakaat. Sholat yang bangsa 4 rakaat itu zuhur, asar, isya. Nah itulah yang bisa diqasar. Usolli fardhu zuhri biasanya 4 rakaatin. Sekarang jadi usolli fardhu zuhri apa? Rakaataini. Nah ini berarti kalau sholat zuhur 2 rakaat qasran, pasti diqasar. Usolli fardhu asri rakaataini berarti diqasar. Usolli fardhu isya'i rakaataini berarti diapain? Diqasar. Hanya sholat yang bangsa 4 rakaat yang boleh atau bisa diqasar. Kalau 3 nggak bisa diqasar, 1,5 nggak bisa, ya. Apalagi 2, subuh diqasar jadi 1, nggak boleh juga. Jadi istilahnya sholat rubaiyah. Syurutul qasri sab'atun, syarat-syarat qasar itu ada 7, bal ahada asyara, bahkan ada yang bilang 11. Jadi kata Imam Nawawi, ada juga yang menyatakan sholat qasar syaratnya bukan 7, tambah lagi jadi berapa? 11. Ahaduha, yang pertama, ayyakuna safarhu marhalataini, bahwa jarak perjalanannya itu udah menempuh 2 marhalah. Itu syaratnya tuh. Kita boleh mengqasar sholat yang tadinya 4 jadi 2 kalau jarak perjalanan safarnya udah 2 marhalah. 2 marhalah itu menurut para ulama-ulama fikih ada yang bilang kurang lebih 90 km. Kalau Jakarta Anyer udah tuh, di Jakarta Anyer dan di atas 90 kilo. Jakarta Bandung udah di atas 90 kilo. Cirebon udah di atas 90 kilo. Tapi kalau Kampung Baru Tanabang belum. Iya, jangan dibilang oh saya mau ke Tanabang, saya mau qasar sholat zuhur, belum boleh. Jakarta Cikampek belum juga, jaraknya belum ada 90 kilo. Bogor belum juga. Jakarta Bogor berapa? Di Basri. Iya, jadi masih jauh. Ya, jadi belum, ya boleh diqasar. Apalagi ya ke Tanabang. Ya Nabang kan deket ya. Belum boleh. Jangan, Ustaz, saya qasar sholatnya. Emang kenapa? Saya lagi safar, melakukan bepergian. Kemana? Ke Tanabang. Belum boleh. Nah seperti itu. Jadi syaratnya 2 marhalah. Nah 2 marhalah itu kalau dibuatkan dengan kilometer, itu kata ulama-ulama kurang lebih 90 kilometer. Yakinan, harus yakin. Kalau sekarang kan kita gampang, mobil mah bisa ya dari 0 tuh ketahuan, oh ini jarak ke sana, berarti udah boleh qasar. Motor juga begitu, bisa tahu. Walau qata'a hadhil masafata fi lahzatin, kata Imam Nawawi, sekalipun dia bisa menempuh jarak yang
mestinya jauh 90 km ditempuh dalam waktu yang sangat sebentar, lahzah. Misalnya wali pergi ke Anyer sampai udah di Anyer. Ya, walaupun yang begitu tuh kalau seandainya ada orang yang mampu ke Cirebon, orang-orang 4 jam, dia cuma 30 menit sampai Cirebon. Bagaimana caranya? Wallahu a'lam. Ya, itu walaupun seandainya begitu. Sekarang banyak yang jadi wali. Ya, ke Aceh aja kagak lama. Ya, naik pesawat masalahnya. Nah, begitu. Kalau bandingkan dengan jalan kaki, apalagi naik roda 4 mobil, loh berapa hari? Ya kan? Jauh. Kita ke Surabaya lama itu kalau pakai mobil. Tapi kalau jadi wali naik pesawat dia. Ya, nah begitu. Sekarang walinya pakai pesawat. Itu kalau dulu orang wali beda. Syekh Khalil Bangkalan tuh, ya mau ke Mekah itu cuma ambil daun pisang ditaruh di pantai diinjak sampai ya Masjidil Haram. Itu pesawatnya. Ya seperti itu, masya Allah. Ya. Itu kata Imam Nawawi, walau lahzatan, sekalipun jarak yang ditempuh ya itu jadi sebentar. Likauni min ahlil khatwah, karena ini termasuk udah ahlil khatwah. Tuh. Dulu ada orang cerita Cirebon itu belum ada jalan tol, itu cukup lama, paling cepat banget bisa 5-6 jam. Saya kalau waktu mondok ya belum ada jalan tol, belum. Kalau sekarang kan udah enak. Ya, itu kita benar-benar menikmati yang namanya ya macet dan lain dan sebagainya. Lama ke Cirebon. Tapi sekarang bisa jarak tempuhnya sebentar. Ya, bisa 2 jam, bisa 3 jam. Ya, kalau jalan tol yang sopirnya memang udah lihai, ya mungkin dari sini langsung keluar tol Kanci, ya dekat jadinya. Ya, itulah lahzah. Sebentar, tapi jarak tetap. Pokoknya syaratnya marhalatain. Mau jarak tempuhnya sebentar mau lama, yang penting marhalatain, itu syaratnya. Kata Imam Nawawi begitu, walaupun jarak 2 marhalah itu bisa ditempuh dalam waktu yang sebentar. Nah itu tetap aja boleh dikosor. Sawaun qata'aha, sekali sama saja dia menempuhnya pibarin di daratan, au bahrin atau di lautan. Atau sekarang apa? Di udara. Kan begitu ya? Sekarang ada tambah 1. Kalau dulu daratan sama lautan. Daratan ya mungkin perjalanan darat, lautan perjalanan ya laut. Tapi ada lagi sekarang jauh itu udara. Ya perjalanan udara tuh sudah ada, masya Allah, pesawat sekarang. Nah seperti itu. Wahuma yasirul athqal, dan dua-duanya itu berjalan dengan penuh beban. Air hayawanat itu artinya binatang-binatang, al-muskila yang berat, bil ihmali yaitu dengan membawa masirata yaumaini, bisa ya perjalanan bisa 2 hari, mu'tadilain yang normal, aulailataini atau 2 malam, kadzalika sama seperti itu. Jadi jarak tempuh yang 2 malam, 2 hari 2 malam, sekarang bisa jarak tempuhnya palingan ya 3 jam. Kok bisa begitu? Iya, naik pesawat. Ya pesawat sekarang cepet banget. Dulu ya yang namanya Mekah Jakarta Mekah dulu pakai kapal laut 40 hari. Tuh, kapal laut 40 hari. Makanya orang tua kita dulu waktu pergi haji itu namanya berlayar, karena masih kapal laut 40 hari. Bayangkan Bapak Saudara, lama enggak? Lama perjalanannya. Tapi dengan pesawat sekarang cuma 9 jam. Kan artinya wali sekarang ya. Wah begitu ente wali, biasa 40 hari, sekarang cuma 9 jam. Dibawa sama pesawat masalahnya. Tuh begitu. Tapi tetap aja kita ngelihatnya, ngitungnya bukan lamanya tapi jaraknya, ya jaraknya kalau ada 2 marhalah.
itu mu'tadilaini secara normal, au lailataini atau 2 malam, kadzalika sama seperti itu, au yaumun wa lailatun atau 1 hari 1 malam, walau ghaira mu'tadilaini sekalipun tidak normal, ma'atibaril hati beserta diperhitungkan langkah-langkahnya, ain nuzuli wal tirhali turun naik, itu namanya an-nuzul wal tirhal, itu namanya langkah kita jalan kadang-kadang naik, kadang-kadang turun, naik, turun. Nah, seperti itu namanya ya an-nuzul wat tirhal. Itu an-nuzul dan tirhal. Ai as-sayr, perjalanan, naik turun, naik turun. Kemudian apa lagi? Ya wal akli wasyurbi, makan minum dalam perjalanan, wa ghairi dzalika 'alal 'adat, dan lain-lain itu menurut kebiasaan al-ghalibah yang umumnya. Karena rata-rata orang kalau mau pergian jauh-jauh pasti dia bawa makanan, bawa minuman, itu kebiasaannya. Wa qaddaraha 'ala shibra malisi, gitu bacanya. Wa qaddaraha, dan dia telah mengukurnya 'ala shibra malisi, atas pendapat Imam Ash-Shibra Malisi, nama ulama Imam Shibra Malisi, bisnataini wa isrina sa'atan wa nisbin, kalau diukur dengan jam itu katanya ada 22 setengah jam, 22 setengah jam, berarti hampir 1 hari ya, ya 24 1 hari, ini 22 plus 1 ya setengah jam. Wasaniha, yang keduanya, ayyakuna aisaparuhu mubahan, boleh dikosor ya kalau jaraknya 2 marhalah, dan syarat yang kedua boleh dikosor manakala saparnya itu sapar yang mubah, perjalanannya perjalanan yang mubah, bukan maksiat. Kalau ada orang mau pergi, ente mau kemana? Saya mau ke Semarang. Mau ngapain? Mau nyopet. Nah berarti boleh nggak tuh kosor jamak? Kagak boleh. Masa copet kosor ya? Nah begitu. Tujuannya maksiat. Pengen nyopet di Semarang, pengen garong, pengen berbuat kejahatan, itu dosa. Berarti saparnya bukan sapar mubah, saparnya sapar maksiat. Nah itu dosa, nggak boleh. Berarti kosornya tidak sah. Aipizonnihi, yaitu pada asumsinya, dugaan-dugaannya. Wa illam yakun mubahan, sekalipun dia itu hukumnya tidak mubah. Kalau seandainya tidak mubah gimana? Pilwaki, kenyataannya, kama yaqau, sebagaimana terjadi liba'dil umaro, bagi sebagian umaro, para pemimpin, annahu yursilu, bahwasanya ia mengirim surat maktuban fihi, tertulis di situ ya, itu ditulisnya qatalas nani zulman, membunuh. Qatala itu artinya membunuh 2 orang ya, manusia tuh ya, jadi insan itu manusia, membunuh insanun, manusia, zulman, secara zalim, au nahaba baldatan, atau dia lari dari satu kampung. Walam ya'lam, dan tidak ada yang tahu, man ma'ahul maktub, siapa yang bersamanya yang memang dapat tulisan, bizalika, dengan hal tersebut, fayaksuru, maka kelalen, li'anna saparahu, karena saparnya mubahun, mubah fi zannihi, dalam zonnya, dugaannya ya. Jadi itu penting. Jadi syarat saparnya itu mesti mubah. Kalau bukan mubah, maksiatkah, dosakah, maka saparnya enggak boleh digunakan buat ya kosor, sholat kosor.
walam ya'lam man ma'ahul maktub bizalika payuk karena dia lalai li anna safarahu mubahun karena perjalanan itu mubah wa fi dzannihi sementara pada sangkaannya wa kaza begitu juga lau kharaja apabila keluar ya seseorang li jihati ma'i untuk arah yang udah ditentukan li jihatin muayyana ada arah yang udah mesti ditentukan tabaan karena ngikut disahsin bagi seseorang wala ya'lamu sabab safarihi sementara dia tidak tahu sebab beperginya wal muradu bil mubah yang dimaksud mubah kalau mubah boleh dikerjain kagak dapat pahala ditinggalin juga kagak dapat pahala itu namanya mubah sama dengan jawaz tapi tergantung niatnya nanti kalau niatnya baik dapat pahala wala ya'lamu dan dia tidak tahu sabab safari sebab kekurangannya wal muradu bil mubahi yang dimaksud dengan mubah maqabalal haram bandingan haram jadi kalau saparnya mubah berarti lawannya saparnya apa haram kalau saparnya haram nih saudara kagak boleh orang kosong yang tadi saya contohin tujuannya pengen membunuh tujuannya ingin mencopet tujuannya ingin melakukan perbuatan perbuatan dosa itu kagak boleh tapi kalau tujuan kita ente mau kemana mau ke Cirebon mau ngapain mau ziarah nggak boleh mau ngapain mau silaturahim boleh mau ngapain mau ngelihat keindahan alam boleh misalnya ke pantai ngapain di pantai melihat keadaan keindahan alam boleh kosor berarti karena ngelihat pantai bukan dosa gitu. Tapi kalau ya ente mau kemana ente ya ditanya saya mau ke Bandung di Bandung mau ngapain mau main judi saya mau main judi di Bandung di Kampung Baru tahu kelihatan ya di main judinya di Bandung berarti itu perjalanan yang safarnya maksiat berarti nggak boleh ya nggak boleh jadi ini yang dimaksud mubah di sini lawan dari kata haram wal makruhu dan yang makruh kasafari tijarah seperti berlayarnya ya tijarah itu artinya orang yang berdagang fi aqwanil mauta tuh jadi di sini bilang yang dimaksud dengan mubah itu maqabalal haram ya lawan daripada haram payas maul wajib maka masuk di situ wajib berarti termasuk mubah mana contohnya perjalanan yang wajib kasafari hajin seperti orang pergi haji yang pertama wajib nggak wajib berarti safarnya wajib juga boleh sholat qashar safarnya wajib wal mandub nah contohnya yang safar mandub ka ziyarati qabri kita mau ziarah kubur Rasulullah dari Kampung Baru tujuannya pengen ziarah ke kubur Rasulullah berarti perjalanannya jadi hukumnya apa sunnah dari mubah berubah menjadi sunnah kazirati qabli sasab wal makruh ada lagi yang makruh jadi safarnya makruh kasafari tijarati seperti perjalanan tukang ya baju tukang dagang tijarah namanya fi akmanil mauta di dalam mengundang kain kafan aumun paridan atau dia sendiri wa kaza ma'a wahidin faqat atau begitu juga boleh bersama orang lain saja satu orang saja faqat lakinil karahatu fi hadza akan tetapi kemarkuhan ini akhaffu minal karahati ya lebih ringan daripada makruh lil munfarid bagi yang munfarid. Nah jadi kesimpulannya begitu saudara
Jadi kalau saparnya mubah boleh. Nah mubah ini maknanya banyak, bisa sunnah, bisa ya wajib. Jadi orang melakukan perjalanan yang wajib hukumnya ya wajib, karena kita mau berangkat haji misalnya. Nah berangkat haji itu ibadah ya dalam rangka pergi ke sana musafir. Nah itu wajib hukumnya. Kalau yang makruh seperti apa? Seperti ya kita mau dagang jual kain kapan yang meninggal. Itu jual kain kapan al-maut hukumnya makruh. Iya sih dia. Iya makruh hukumnya. Gitu. Kalau ada orang jual kain kapan buat orang mati makruh. Berarti dagangnya yang lain aja. Jangan kain kapan. Gitu. Jangan dagang kain kapan. Itu namanya kasapari tijarati fi aqwanil mauta aumun faridan atau sendirian. Wa kaza ma'a wahidin faqat atau bersama sendiri saja. Lakinil karahatu akan tapi kemakruhan fi hadza pada masalah ini akhaffu lebih ringan. Minal karahati kebanding daripada kemakruhan lil munfarid bagi sendiri. Naam, iya in kana unsuhu billahi ta'ala bihaisara annahu ma'al wahdah kanasin ghairihi ma'arafaqati lam yukrah fi haqqihi ma dzukira wa kadza law da'at hajatan ilal bu'di wal infiradi anir rafaqati ila haddin la yalqahu ausuhu. Panjang nih masih ya, saya pikir sampai sini aja nih ya, ini sampai hukum melakukan perjalanan. Ada yang perjalanannya mubah, ada yang perjalanan sunnah, ada yang perjalanan wajib, ada juga yang perjalanannya haram. Yang tidak boleh mengqashar sholat apabila saparnya itu sapar yang haram, karena itu maksiat. Nah nanti baru kita lanjutkan. Ya mudah-mudahan ada manfaatnya. Amin ya rabbal alamin. Ada yang mau nanya? Kalian ada yang mau nanya silakan. Cukup ya. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wa'fu 'anna ya karim ya arhamar rahimin irhamna ya arhamar rahimin irhamna ya arhamar rahimin irhamna. Allahumma tsabbitna bil iman wa tsabbitna bil islam wa tsabbitna bit tauhid wa tsabbitna bil ma'rifah min darid dunya ila daril akhirah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.